Dari Bapak Budianto, yaitu di Kalasan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukum memberi pinjaman kepada orang membayar angsuran riba? Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukum memberi pinjaman seseorang dalam rangka untuk Membayar angsuran dan menutupi angsuran riba? Memang di sana ada dua sudut pandang yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama dari sisi orang yang membayar, yang kedua dari sisi orang yang membantu. Ada orang punya utang riba, Nah, ketika utang itu dibiarkan di tempat kita, itu akan terus bertambah. Dan kalau orang telat bayar, nanti dia kena penalti. Makanya kadang mereka yang sudah sadar akan bahaya riba, pengennya cepat-cepat segera dilunasi. Karena itu jika tujuan orang ini melunasi riba dalam rangka untuk menghindari penalti ya, dan dalam rangka untuk menghindari tambahan, maka insya Allah yang dilakukan adalah perjuangan membebaskan diri dari riba. Terlepas dia memberi tambahan riba, misalnya ya, dia di tahun 2015 utang senilai 20 juta untuk beli sebuah motor. Bunganya anggaplah misalnya 10%, sehingga 2 juta dalam waktu berapa? 10%? 1 tahun. 1 tahun, berarti 5 tahun 50%, sehingga 20 juta, cicilan selama 5 tahun jadi 30 juta. Lalu dia bertobat di tahun 2017. Dia sudah nyicil sampai 2017, dia tobat. Nah, ketika dia tobat, maka bagi orang yang punya masalah dengan riba, dia harus memperjuangkan bagaimana caranya agar tidak nambah riba. Gimana? Menawar ke pihak bank agar dihilangkan bunganya. Misalnya gimana? Dia datang ya, Pak, saya mau bayar sisa pokoknya saja. Mungkin kalau dia bayar pokoknya saja, bank nggak terima. Tapi kalau sisa pokoknya mungkin masih bisa diterima. Nah, dengan negosiasi yang bisa dia lakukan agar dia hanya bayar sisa pokoknya saja. Kok nggak berhasil, tetap harus bayar pokok plus bunga tapi sudah dikurangi ya. Misalnya dari 10 juta bunga itu tinggal 4 juta yang harus dia bayarkan. Sehingga total yang diterima oleh bank adalah 24 juta. Lalu dia pinjem, ini direstui atau dikabulkan oleh pihak bank. Sementara dia nggak punya uang tunai, lalu dia pinjem kawannya senilai sekian belas juta untuk menutupi kekurangan utang. Maka berarti kawannya ini membantu dia untuk menyelamatkan diri dari transaksi riba yang berkelanjutan. Insya Allah ini termasuk amal soleh, sebagaimana orang ini sudah berupaya untuk membebaskan dirinya dari riba. Baik, sehingga kita melihat dari dua sudut pandang. Orang yang meminjami itu berarti dia sedang membantu orang untuk menyelamatkan diri dari riba. Sedangkan orang yang dibantu ini berusaha menyelamatkan diri dari jangan sampai ada penalti, dan kalau bisa dipangkas ribanya. Nah, kerjasama seperti ini penting. Alhamdulillah seperti yang sudah kita lakukan ya, bareng-bareng bersama kawan-kawan IBR, membantu masyarakat untuk membersihkan dari riba-riba yang mereka miliki dengan transaksi dengan bank. Dan itu upaya yang bisa kita lakukan dalam rangka membantu kaum muslimin untuk membebaskan dari riba. Wallahu a'lam. Tapi yang dimaksud dari Pak Budianto ini angsurannya, Ustaz. Jadi banyaknya angsurannya saja. Kalau begitu berarti besok masih ada saldo lagi itu, Ustaz. Kalau begitu berarti dikasih syarat. Saya mau memberikan pinjaman tapi dengan syarat tutup sekalian dan ribanya tolong dipangkas. Ya. Ya, jadi dia minta kepada pihak bank untuk penurunan riba. Baik, Ustaz.